Artinya ketika seseorang tidak berkeinginan untuk menetap di suatu wilayah dalam jangka panjang, mereka tidak akan membeli rumah di wilayah tersebut. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas kenapa rumah bekas itu sulit terjual ya, maka di video kali ini kita akan membahas kenapa menyewa rumah itu dinilai lebih menguntungkan dibandingkan membeli rumah. Jadi di tahun 2024 ya, itu banyak sekali pemahaman di masyarakat bahwa menyewa rumah itu dinilai lebih menguntungkan dibandingkan membeli rumah. Tetapi kenapa banyak orang yang setuju gitu kan? Kenapa banyak orang yang memang berpikir bahwa menyewa rumah itu dinilai lebih menguntungkan dibandingkan membeli rumah? Ketika kita berbicara masalah menyewa atau membeli rumah ya, faktor pertama yang dipertimbangkan biasanya adalah faktor anggaran atau biayanya. Permasalahan biaya dan anggaran ini terbagi menjadi 3 permasalahan utama. Jadi ketika kita pertama kali membeli rumah ya, harus ada anggaran awal yang keluar dan jumlahnya tidak sedikit gitu kan. Ketika seseorang ingin membeli rumah baru ya, mereka harus menganggarkan untuk 3 kepentingan terlebih dahulu. Pertama, mereka harus menganggarkan untuk uang mukanya terlebih dahulu. Artinya, ketika seseorang ingin membeli rumah, misalnya dengan harga 400 juta, maka mereka harus menganggarkan minimal 10% dari harga rumah tersebut untuk uang mukanya. Dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang sulit untuk dicapai bagi sebagian besar orang. Nah, selain dari anggaran untuk uang muka ya, anggaran di awal ketika kita akan membeli rumah itu juga termasuk anggaran untuk pengurusan sertifikatnya. Jadi ketika seseorang ingin membeli rumah, selain mereka harus menganggarkan untuk uang muka, mereka juga harus menganggarkan untuk pengurusan sertifikatnya. Nah, biaya di awal juga muncul ketika kita membeli rumah baru untuk kepentingan membuat rumah ini layak dihuni. Jadi ketika seseorang membeli rumah baru ya, rumah mereka itu sebetulnya belum layak huni. Karena biasanya ketika kita membeli rumah baru, rumah tersebut belum lengkap dan harus kita lengkapi terlebih dahulu. Misalnya bagian depannya belum dipagar atau bagian belakangnya masih terbuka, mengharuskan kita untuk mengeluarkan anggaran untuk membuat rumah tersebut layak huni. Selain kita masih harus membangun rumah tersebut agar layak huni, kita juga harus melakukan pembelian furnitur atau perabot rumah tangga gitu kan. Artinya ketika seseorang membeli rumah baru ya, mereka harus memikirkan 3 aspek ini, yakni uang mukanya, kemudian uang yang harus keluar untuk pengurusan sertifikat, dan uang untuk melengkapi rumah tersebut agar layak huni. Nah, selain dari biaya di awal tadi, juga ada biaya di pertengahan ketika kita melakukan pembelian rumah menggunakan KPR. Jadi, hampir sebagian besar ya, seseorang yang membeli rumah itu akan menggunakan program KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, program KPR ini atau kredit pemilikan rumah itu merupakan program jangka panjang yang mungkin waktunya bisa 20-30 tahun gitu kan. Artinya ketika kita memilih untuk membeli rumah ya, kita harus berkomitmen untuk membayar cicilan jangka panjang yang bisa mencapai 20-30 tahun. Dan bagi sebagian besar orang ya, pekerjaan mereka saat ini itu tidak bisa menjamin bahwa 20-30 tahun ke depan keuangan mereka masih stabil gitu kan. Jadi ketika seseorang berpikir untuk lebih memilih untuk menyewa rumah dibandingkan membeli, aspek KPR yang jangka panjang ini di mana penghasilan kita atau pekerjaan kita saat ini tidak bisa menjamin bahwa kita bisa membayar cicilan KPR untuk 20-30 tahun ke depan, itu membuat orang berpikir lebih baik menyewa rumah dibandingkan membeli rumah. Dan faktanya ya, orang-orang yang punya jaminan pekerjaan jangka panjang bahkan seumur hidup, itu mereka tidak ragu untuk melakukan pembelian rumah dengan KPR. Karena pekerjaan mereka dan penghasilan mereka itu bisa terjamin stabil untuk 20-30 tahun ke depan gitu kan. Bahkan mungkin untuk seumur hidup ya. Nah, faktor ketiga terkait dengan keuangan yang biasanya mempengaruhi keputusan seseorang membeli atau menyewa rumah adalah terkait dengan biaya renovasi. Jadi ketika kita sudah membeli rumah ya dan rumah tersebut sudah layak huni, di tengah jalan, di perjalanan itu pasti memerlukan renovasi. Karena kualitas bangunan yang menurun, kemudian terjadi kerusakan, itu menyebabkan kita harus mengeluarkan uang untuk renovasi. Dan anggaran yang harus keluar untuk renovasi rumah itu tidak sedikit gitu kan. Artinya pertimbangan keuangan yang ketiga adalah terkait dengan biaya yang harus keluar untuk kita merenovasi rumah.
Nah, kalau 3 faktor tadi kita kesampingkan ya, di mana ada biaya di awal, kemudian biaya KPR yang berkomitmen jangka panjang, dan biaya renovasi, masih ada satu lagi alasan kenapa seseorang lebih memilih untuk menyewa rumah. Dan alasannya ya berdasarkan pengalaman kami menyewakan rumah ke berbagai orang adalah mereka tidak ingin menetap di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang. Artinya misalnya pun seseorang sudah memiliki uang ya dan jaminan pekerjaan untuk 20-30 tahun ke depan, masih ada alasan kenapa seseorang tidak tertarik untuk membeli rumah. Dan alasan tersebut adalah fleksibilitas dan mobilitas. Artinya ketika seseorang tidak berkeinginan untuk menetap di suatu wilayah dalam jangka panjang, mereka tidak akan membeli rumah di wilayah tersebut. Mungkin mereka hanya ada di wilayah tersebut untuk kepentingan tertentu, gitu kan, misalnya pekerjaan atau bisnis. Jadi mereka tidak tertarik untuk membeli rumah di wilayah tersebut karena memang mereka tidak punya keinginan untuk menetap. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang membuat seseorang berpikir bahwa menyewa rumah itu dinilai lebih menguntungkan dibandingkan membeli rumah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.